Salam damai Indonesia. Selamat pagi para sahabat yang terkasih. Santa Matilda adalah seorang ratu Jerman yang bertahta selama 23 tahun dari tahun 919 sampai tahun 936. Ia juga dikenal sebagai pendiri biara Quedlinburg di Jerman bagian tengah. Matilda dilahirkan pada tahun 895 dari keluarga kerajaan yang sangat terpandang. Sejak kecil, kedua orang tuanya telah mempercayakan pendidikan Matilda pada sang nenek yang menjadi biarawati setelah kematian suaminya. Di dalam biara itu, Matilda belajar untuk mencintai hidup kerja, doa, dan kitab suci, sebagaimana dilakukan oleh para biarawati di tempat itu. Pada usia 18 tahun, Matilda dinikahkan dengan Hendrik pertama, yang kemudian menjadi penguasa pertama bangsa Saxon dan sekaligus Raja Jerman setelah menikah Raja Konrad pertama. Mereka hidup sebagai pasangan suami dan istri yang berbahagia. Mereka dikaruniai 3 orang putra, Otto, Hendrik, dan Bruno, serta 2 orang putri, Hadwig dan Gerberga. Sebagai seorang ratu, Matilda dikenal kudus oleh rakyatnya. Pada malam hari ia sering meluangkan waktu untuk berdoa secara kusuk di dalam kapel istana. Ia juga sering mengunjungi dan menghibur orang sakit, para tahanan, dan menjadi sahabat yang baik bagi para pendosa. Pada tahun 936, Raja Hendrik pertama dipanggil Tuhan. Tidak lama setelah kematian suami itu, Matilda berniat untuk menjadi seorang biarawati. Ia meninggalkan kemewahan istana dan menetap di biara Quedlinburg yang didirikannya. Namun hatinya masih juga terusik karena melihat perseteruan sengit yang terjadi di antara kedua putranya, Otto dan Hendrik. Melalui doa dan mati raga yang keras, ia memohon kepada Tuhan agar perseteruan itu tidak terjadi lagi. Pada usia 73 tahun, Matilda mengembuskan nafasnya dan dikuburkan di samping makam suaminya. Para sahabat yang terkasih, dalam Yohanes bab 3 ayat 14 sampai ayat 21, kita mendengarkan bagaimana Yesus memberikan penjelasan kepada Nikodemus tentang kasih Allah yang begitu besar kepada manusia. Sebagai salah seorang anggota dari kaum Farisi, Nikodemus memang begitu tertarik kepada ajaran Yesus yang ia dengarkan dan saksikan. Karena itu, agar tidak terlihat oleh banyak orang, ia menyelinap pada malam hari untuk berbincang-bincang dengan Yesus. Dalam malam yang gelap itu, Nikodemus sungguh ingin mencari terang yang terpancar dalam diri Yesus. Dalam pembicaraan itu, Yesus menyatakan bahwa karena kasih Allah yang begitu besar kepada manusia, sebagaimana terlihat dalam sejarah keselamatan bangsa Yahudi, ia mengaruniakan anaknya yang tunggal ke dalam dunia untuk memberikan keselamatan kepada manusia. Namun terang yang telah datang ke dalam dunia itu diabaikan oleh manusia, karena manusia lebih menyukai kegelapan. Mereka yang berbuat jahat tidak datang kepada terang itu, tetapi mereka yang melakukan hal yang benar akan datang kepada terang, seperti yang dilakukan Nikodemus. Selama hidupnya, Santa Matilda selalu menjadi pembawa terang bagi keluarga dan masyarakatnya. Ia percaya bahwa dalam terang, perbuatan Allah tampak nyata. Semoga dalam masa Prapaskah ini, kita juga dapat menjadi pembawa terang yang dapat menghadirkan Allah kepada semua orang. Saya Paul Heruwibowo, berkah dalam. Salam damai Indonesia.